sehingga dapat dipecahkan secara optimal. Ya, jadi gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan, matematika, logika. Jadi butuh logika kita. Kenapa kok butuh logika? Karena di dalam menyelesaikan persoalan nanti kita harus membuat suatu formulasi, ya, yang merupakan suatu interpretasi daripada tujuan dan kendala. Ya, sehingga ada fungsi objektif dan ada fungsi kendalanya. Nah, bagaimana kita merumuskan fungsi objektif dan fungsi kendala membutuhkan logika, ya, dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari dan dapat dipecahkan secara optimal. Di sini. Penerapan OR, riset operasi ini pada banyak bidang, contohnya pada bidang teknik sipil, ya, digunakan untuk mengoptimalkan jumlah penggunaan sumber daya atau perencanaan dimensi, entah dimensi kolom, balok, plat, atau dimensi saluran, atau jembatan, dan sebagainya. Termasuk juga pada pengalokasian sumber daya, dan lain-lain. Ya, seperti yang di awal tadi Ibu sampaikan. Kalau misalnya pada bidang akuntansi, pemasaran, dan produksi, riset operasi digunakan untuk penentuan kombinasi produk terbaik, atau alokasi modal investasi, maupun untuk meminimumkan persediaan, ya, persediaan itu disebut dengan inventory, gitu ya. Dan banyak lainnya di berbagai bidang, di teknik mesin banyak, di teknik listrik, elektro, telkom, dan sebagainya, banyak sekali, di kedokteran, di sosial juga banyak, ya, di ilmu-ilmu sosial banyak sekali digunakan, ya. Dan biasanya OR digunakan untuk mengambil keputusan yang logis serta dapat dijelaskan secara kuantitatif. Berarti kalau persoalannya tadi atau permasalahan yang kita hadapi itu bersifat kualitatif, maka harus dikuantitatifkan, ya. Jadi harus dikuantitatifkan. Karena kita tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan menggunakan riset operasi apabila persoalannya masih dalam bentuk kualitatif, ya, tapi harus kita rubah menjadi kuantitatif, ya. Ini contoh penerapan banyak kasus-kasus dalam perusahaan yang membutuhkan metode pemecahan masalah secara kuantitatif, ya, diantaranya dengan metode OR. Sering kali, ya, banyak di universitas iya, atau di perguruan tinggi iya, di pemerintahan juga banyak, di perusahaan-perusahaan, di proyek juga banyak, ya, yang membutuhkan metode-metode di dalam riset operasi ini. Untuk apa? Yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya supaya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal atau menggunakan biaya-biaya yang minimal. Itu harapannya. Untuk apa sih OR? Ya ini, supaya sumber daya yang kita gunakan itu bisa optimal, sehingga kita bisa dapatkan keuntungan yang maksimal atau biaya pengeluaran yang minimal. Ya, ukurannya bukan pendapatan yang maksimal, ya, karena pendapatan maksimal itu belum tentu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ya. Ini permasalahan yang memerlukan metode riset operasi, contohnya misalnya ini di bidang teknik sipil. Masalah keterbatasan bahan baku, misalnya untuk produksi beton precast. Ini ada dulu mahasiswa yang mengambil tentang proses optimasi ini menggunakan metode simplex pada industri beton precast punyanya siapa itu yang di Japanan itu, Wika, ya. Punya Wika, ya. Kemudian kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksinya, sehingga dia perlu melakukan optimasi baik waktu, mutu, dan biaya supaya ekonomis. Ya. Kemudian tentang ini masalah keterbatasan bahan baku, ini masalah produk betonnya, bagaimana berapa jumlah yang optimum harus diproduksi, mungkin kalau ini berapa jumlah maksimal yang harus disediakan di perusahaan atau di gudang supaya biaya pengeluaran untuk membeli barang itu tersebut tidak banyak dan barang tidak rusak dan sebagainya. Ya. Kalau ini berapa jumlah yang harus diproduksi, ya, yang dihasilkan di pabrik tadi yang kemudian disimpan di gudang, ya,
karena biaya penyimpanan juga akan membutuhkan biaya yang besar kadangkala ya, sehingga ini perlu diatur, artinya perlu dioptimasi. Kemudian juga bagaimana menyelesaikan sebuah proyek tadi sudah, apakah dengan kita melakukan percepatan dengan sistem lembur atau tambah tenaga kerja atau menambah peralatan atau ganti teknologi dan sebagainya. Ya, ini bisa kita optimasi menggunakan ini ya, ilmu-ilmu yang kita pelajari di dalam SPK ini. Kemudian masih banyak kasus-kasus yang lainnya ya. Sejarah OR ini sekilas saja bahwa riset operasi itu sudah dipakai sebelum Perang Dunia II, yang dipakai untuk angkatan bersenjata pada waktu itu di Inggris ya. Jadi dipakai untuk mengoptimalkan jumlah sandang dan pangan termasuk senjata. Ya, karena zaman dulu mungkin terbatas ketersediaannya, sehingga bagaimana bisa menyediakan sandang pangan dan senjata bagi apa itu namanya, bagi tentaranya ya, karena yang perang itu dengan keterbatasan tersebut. Tetapi mungkin dulu tidak dinamakan dengan metode Simplex apa dan sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan, maka lama-lama metode tersebut menjadi suatu metode Simplex, gitu ya. Kemudian, nah ini riset operasi pada masa sekarang sudah banyak diaplikasikan di berbagai bidang ilmu, ya. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode program linier. Yang pertama ada 3 unsur yang harus kita lakukan, ya. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mendefinisikan permasalahan atau menginterpretasikan. Contoh misalnya, ya, Anda PKL misalnya ya, Anda nanti Anda PKL di proyek pembangunan pondasinya, ya, pondasi tiang pancang, termasuk juga ada pengeboran tanah, pile cap dan sebagainya, sehingga banyak menggunakan alat berat. Nah, bagaimana Anda bisa menginterpretasikan permasalahan tadi yang menjadi suatu permasalahan linier, sehingga Anda bisa memilih metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan atau menentukan jumlah alat berat yang optimum. Maka Anda harus definisikan dulu. Contoh misalnya tadi, misalnya Anda ingin mengoptimalkan jumlah peralatan, jumlah alat berat yang digunakan pada pekerjaan struktur bawah flyover misalnya, ya, pada struktur bawah flyover. Berarti pada struktur bawah pasti akan ada alat gali, yaitu mesin bor, ya, apa misalnya tipenya. Kemudian yang kedua, Anda membutuhkan alat pancang. Selain itu mungkin membutuhkan crane kalau misalnya letak dari pondasi pancang itu jauh di bawah misalnya gitu ya. Sedangkan lokasi untuk atau posisi pekerjaan tadi dia mempunyai suatu lokasi yang topografinya atau yang tidak datar ya. Jadi ada tebing, ada apa dan sebagainya, sehingga kita perlu menggunakan suatu alat misalnya crane, alat bantu misalnya. Kemudian termasuk juga alat pancang, kemudian alat-alat lainnya, dan juga alat pancang atau mungkin kalau pondasinya bukan menggunakan pondasi pancang, misalnya pakai bor pile, berarti kita butuh pengecoran, butuh betonnya apakah dengan ready mix, apakah menggunakan concrete pump, apakah menggunakan TC ya, crane tadi, atau mau menggunakan selain concrete pump atau talang ya, dan sebagainya. Nah, itu kita interpretasikan dulu. Berarti apa? Tujuannya adalah meminimumkan ya biaya peralatan. Karena kalau kita hanya menentukan jumlah, satuannya kan tidak sama, ya kan? Produktivitasnya beda-beda, sehingga lebih baik kita transformasikan penggunaan alat tadi baik
alat pengeboran, alat pemancangan, atau kalau kita pakai bore pile berarti untuk pengecoran dan sebagainya, kita transformatif, kita rubah dalam bentuk biaya dulu. Berarti biaya penggunaan alat. Ya, sehingga tujuannya adalah meminimumkan biaya penggunaan alat. Nah, di situ kita harus definisikan apa tujuannya, yaitu meminimumkan biaya penggunaan alat berat pada pekerjaan struktur bawah flyover misalnya. Ya. Nah, kemudian di situ harus kita jabarkan. Tujuannya adalah meminimumkan. Karena di dalam tujuan ini harus mengandung variabel keputusan. Berarti nanti meminimumkan jumlah alat berat yang digunakan pada struktur bawah flyover. Nah, meminimumkan jumlah alat berat. Alat beratnya kita sebutkan. Alat beratnya apa saja? Alat pengeboran tanah, alat pemancangan pondasi pancang, ya alat pemancangan, atau mungkin alat pengecoran, ya alat pengangkutan dan sebagainya. Sebutkan di situ. Kemudian baru kita definisikan apa yang membatasi untuk mencapai solusi optimum. Ya, apa yang menjadi batasan di situ? Ya, bisa jadi batasannya adalah kuantitas pekerjaannya, ya volume pekerjaan. Bisa jadi batasannya adalah kondisi lahan, mungkin topografinya, lerengnya, akses jalannya, kemudian dimensi lokasi proyeknya, entah lebarnya, panjangnya, luasannya, karena nanti akan berhadapan dengan atau berhubungan dengan jumlah alat yang akan ditempatkan pada lokasi tersebut. Ya, kemudian selain itu mungkin biaya, ya biaya operasionalnya, bukan biaya, ketersediaan biaya. Mungkin perusahaan tadi atau kontraktor tadi terbatas dia biayanya sehingga dia tidak bisa menggunakan peralatan sebanyak mungkin. Ya, selain dari lokasi juga biaya, waktu juga. Waktu pelaksanaan. Kalau waktu dituntut cepat, maka mau tidak mau jumlah alat yang disediakan harus banyak. Tetapi harus kita optimasi walaupun banyak, ya. Jadi waktu menjadi batasan juga, ya. Kemudian setelah kita mendefinisikan semua kendala ini, di dalam kendala ini akan mengandung variabel keputusan juga, ya. Kemudian variabel keputusannya apa? Apa yang ingin ditentukan di situ? Ya, berarti meminimumkan biaya alat berarti bergantung kepada jumlah alat yang digunakan. Berarti variabel keputusannya apa? Berupa jumlah alat pancang. Satu lagi variabel 1, X1 jumlah alat pancang, X2 jumlah mesin bor, X3 jumlah TC, X4 jumlah apa itu? Mungkin kalau perlu pengecoran, ya. Nah, alat pengecoran, alatnya apa saja dan sebagainya. Mungkin tenaga kerja juga. Ada kalau operator sudah masuk di dalam peralatan tadi. Ya. Jadi 3 hal ini harus didefinisikan. Karena kalau kita tidak bisa mendefinisikan ini, maka bisa-bisa salah di dalam menginterpretasikan permasalahan ini ke dalam bentuk formulasi, ke dalam rumusan. Kalau rumusnya salah, atau persamaannya salah, atau formulasinya salah, maka hasilnya juga akan salah. Jadi di dalam SPK ini ada seninya. Seninya di mana? Yaitu mendefinisikan persoalan ini. Ya, jadi merupakan suatu seni. Langkah berikutnya adalah pengembangan model. Jadi setelah kita mengetahui tujuannya apa, kendalanya apa, variabel keputusannya apa, baru kita kembangkan model. Ya, di sini membutuhkan data untuk menaksir besaran parameter yang berpengaruh terhadap persoalan yang dihadapi. Dan taksiran ini digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model matematis dari persoalan tersebut. Ya, kadangkala permasalahan yang kita hadapi itu tidak bisa dimodelkan, tidak bisa dirumuskan dalam matematik, ya. Maka sebaiknya dikuantitatifkan dulu sehingga modelnya bisa dirumuskan, ya. Jadi yang kita pelajari di sini adalah suatu permasalahan yang
bisa dimodelkan secara matematik. Kalau yang belum mungkin sudah tingkat tinggi, sudah di atas level di atas Anda nanti. Yang ketiga, setelah kita merumuskan persoalan tadi, misalnya tadi kita rumuskan persoalan tadi kan tujuannya adalah meminimalkan biaya peralatan. Ya berarti Z minimum akan sama dengan biaya pancang kali jumlah alat pancang ditambah biaya operasional alat pengeboran dikalikan jumlah alat bor ditambah dengan biaya pengecoran dikalikan dengan jumlah alat cor dan seterusnya. Ya. Nah, proses itu nanti yang akan kita selesaikan dengan menggunakan metode formula tersebut yang akan kita selesaikan dengan menggunakan metode. Kemudian kendalanya juga kita rumuskan. Kalau kendala volume, berarti jumlah alat berat yang kita gunakan tadi ya harus bisa menyelesaikan volume pekerjaan yang diminta, entah dalam setiap jamnya, entah dalam setiap harinya, atau dalam waktu yang sudah ditentukan. Termasuk juga jumlah alat yang digunakan tidak boleh melebihi daripada dimensi area yang ada, entah luasannya, entah panjangnya, entah lebarnya, karena kalau melebihi maka alat tidak bisa ditempatkan pada lokasi tersebut. Ya. Kemudian waktunya, berarti waktu yang ditentukan tadi, ya mungkin waktu tadi akan sama dengan volume, ya rumusnya akan sama nanti. Dan kendala-kendala lainnya, termasuk ada kendala non-negativitas. Artinya, variabel keputusan yang ada tidak boleh negatif. Boleh 0, ya, boleh positif. Kalau negatif, tidak. Sehingga di dalam perumusan fungsi kendala nanti akan ada kendala non-negativitas. Kendala ketidaknegatifan dari variabel keputusan tadi. Setelah itu baru pemecahan model. Ya, pemecahan model. Ya. Jadi dalam memformulasikan persoalan ini digunakan model analitis atau model matematis yang menghasilkan persamaan atau pertidaksamaan sehingga bisa dicapai pemecahan ya optimum. Ya diproses menggunakan apa? Apakah dihitung secara manual dengan Excel, dengan menggunakan software, gitu ya. Baru dilanjutkan setelah kita dapatkan hasil, dilakukan pengujian keabsahan model. Benar nggak modelnya ini? Ya, model yang sudah dibuat tadi sudah apakah menggambarkan keadaan nyata secara akurat? Atau jika belum maka model diperbaiki atau membuat model yang baru. Kalau sudah betul tadi kita proses, ya kemudian kita dapatkan hasil optimum, maka diimplementasikan hasil akhir tadi, ya, yaitu menerjemahkan hasil studi atau perhitungan ke dalam bahasa sehari-hari agar mudah dimengerti. Misalnya dari hasil optimasi tadi kita dapatkan jumlah yang optimum supaya biaya penggunaan alat berat minimum, maka diperoleh misalnya dari hasil perhitungan jumlah alat pancang 2, jumlah mesin bor 3, jumlah kren 1, jumlah alat pengecoran dibutuhkan 5 misalnya. Dari hasil perhitungan seperti itu. Dicari biaya yang minimum. Ya. Ini kemudian nah ini kalau kita akan melakukan suatu proses optimasi dengan menerapkan model riset operasi, kita harus melihat ada 4 hal, feasibility, optimality, sensitivity, dan implementability. Dapatkah kita melakukan hal ini? Ya, feasible enggak? Optimality, apakah hal ini adalah yang terbaik yang dapat kita lakukan dengan apa yang kita punya? Yang ketiga, sensitivity, apa yang terjadi jika beberapa parameter atau kondisi masukan keluar dari kontrol? Ini nanti kita akan belajar dengan metode grafik saja, ya bagaimana tingkat sensitivitasnya, ya dari variabel keputusan tingkat sensitivitas terhadap perubahan kendala tadi, ya. Kemudian implementability, apakah solusi yang sudah didapatkan sebenarnya dapat diterapkan di lapangan, ya, bisa nggak diterapkan? Hubungan riset operasi dengan program linier. Nah ini kenapa sih kok dari tadi belajar riset operasi saja? Sebetulnya riset operasi dengan program linier itu ada hubungannya.
Yaitu secara umum program linier merupakan salah satu teknik menyelesaikan riset operasi. Ya, dalam hal ini yang kita pelajari nanti adalah metode-metode tadi, metode simplex, metode grafik, metode transportasi, metode penugasan, metode linear programming, gitu ya. Dan persoalan program linear merupakan suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing variabel sehingga nilai fungsi tujuan yang linear tadi menjadi optimum dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada. Dan banyak sekali keputusan utama dihadapi oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan perusahaan dengan batasan-batasan yang ada. Entah itu lingkungan, entah itu sumber dayanya, entah tenaga kerjanya, energinya, bahan baku, uang, dan lain sebagainya. Nah, ini supaya kita bisa menyelesaikan persoalan seperti ini dengan adanya batasan atau kendala tadi, ya. Nah, ini sejarah dari program linier. Program linier itu sudah ditemukan tahun 39 oleh ahli matematik Rusia yang bernama Kantorowicz yang dengan metode yang terbatas. Tetapi ya di Rusia ide ini tidak berkembang zaman itu. Akhirnya pada tahun 47 ahli matematik dari Amerika Serikat Josh B. Danzig mengembangkan dan menemukan cara memecahkan program linier dengan metode simplex pada saat memimpin Air Force Statistical Control di Pentagon ini, ya. Dan pada saat itu Danzig menganalisis masalah perencanaan Air Force. Dia menyadari bahwa merumuskan sistem ketidaksamaan linier. Hal ini merupakan suatu awal pemberian nama untuk teknik program dalam struktur linier yang belakangnya yang lama-kelamaan sampai sekarang disebut sebagai program linier. Ini adalah sejarah dari program linier. Nah, ini tadi ada 3 tahap dalam penggunaan teknik program linier. Yang pertama, masalah harus dapat diidentifikasi ya ke dalam program linier. Yang masalah yang tidak terstruktur harus dapat dirumuskan dalam model matematik sehingga menjadi terstruktur. Dan model harus diselesaikan dengan teknik matematika yang sudah kita buat. Artinya dengan rumus yang sudah kita buat. Ya. Nah, oleh karena itu kita belajar SPK itu setiap persoalan belum tentu memiliki rumus yang sama atau formulasi yang sama. Nah, seninya di situ. Kreativitas kita dituntut di situ untuk bisa merumuskan persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya. Ini adalah model program linier itu selalu ada variabel keputusan, fungsi tujuan dan batasan, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana kita menentukan suatu variabel. Namanya variabel itu adalah nilai yang berubah-ubah yang masih belum kita ketahui. Makanya kita sebut sebagai variabel yang tidak diketahui, ya, dan menyatakan dalam simbol matematik. Jadi variabelnya harus diberi simbol nanti, entah dengan X, entah dengan Y, entah dengan P, entah dengan apa. Kemudian baru membentuk fungsi tujuan yang mengandung variabel keputusan dan menentukan fungsi kendala di sini, ya, yang mencerminkan kendala-kendala atau keterbatasan yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, biasanya di dalam pengambilan keputusan, ya, dengan menggunakan riset operasi itu tujuannya itu, ya, yang kita hadapi itu hanya ada 2 ini saja. Kalau enggak memaksimumkan, maka meminimumkan. Jadi kita tidak boleh punya tujuan 2. Tujuannya adalah memaksimumkan dan meminimumkan, tidak boleh. Tapi harus kita pilih salah satu, ya. Kalau mau memaksimumkan ya kita pilih, ya, Z maksimum. Kalau mau meminimumkan ya kita pilih yang meminimumkan atau Z minimum. Ya. Kadangkala tujuan itu di dalam permasalahan ya, atau misalnya dalam suatu organisasi, ya, kita di kelas misalnya di kelas 4 MRK 4, maka tujuannya kan kadang lebih dari 1 ya, Anda dalam satu kelas, ya, nggak mungkin Anda hanya punya 1 tujuan, ini lebih dari 1. Maka kalau ada tujuan lebih dari 1, maka kita pilih 1 saja yang paling dominan apa tujuannya, itu yang kita pilih, ya, karena jika
tujuan itu lebih dari satu, kita akan sulit, apalagi berlawanan dan sebagainya. Ya, jadi kita pilih salah satu saja, yang dominan yang mana, yang paling menentukan yang mana. Nah, di dalam pengambilan keputusan, ini timbul karena adanya alternatif yang dinyatakan dengan variabel. Seperti tadi, kita mau optimasi jumlah alat berat yang digunakan. Kenapa sih kok perlu dioptimasi? Karena alat berat yang kita gunakan itu punya beberapa tipe, punya beberapa jenis dan tipe. Misalnya alat pancang, ya, ada jenis 1, jenis 2. Jenis 1 tipenya ada beberapa, jenis 2 tipenya juga ada beberapa. Nah, dari situ kita timbul, oh iya ada banyak alternatif. Nah, kalau ada banyak alternatif, bagaimana caranya menentukan alternatif yang terbaik? Maka di sini kita perlu metode yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang terbaik tadi. Dan biasanya kualitas pengambilan keputusan sangat tergantung dari seberapa jauh pengetahuan mengenai berbagai alternatif yang ada. Jadi bergantung kepada subjektifnya, ya, siapa pelakunya. Nah, supaya Anda bisa melakukan pengambilan keputusan terbaik, maka salah satunya Anda harus belajar tentang riset operasi ini. Kalau Anda nanti kerja di lapangan, ya, nanti bisa diterapkan, tetapi hasil optimasi ini belum tentu bisa diterapkan 100% di lapangan. Kenapa? Karena ilmu atau metode ini hanya merupakan suatu pendekatan. Ya, kita tidak bisa menerapkan hasil dari perhitungan atau analisis 100% di lapangan. Karena semua ilmu yang ada itu hanya merupakan suatu pendekatan, bukan ilmu yang mutlak benar. Tidak ada di dunia ini yang ilmunya mutlak benar untuk diterapkan di dalam suatu persoalan. Setuju? Setuju ya? Nggak ada ilmu yang mutlak benar di dunia ini. Apalagi ilmu atau metode-metode yang kita gunakan itu merupakan suatu hasil penelitian, di mana penelitian itu juga merupakan datanya diambil dari suatu sampel dalam waktu tertentu, ya. Nah, itu menunjukkan suatu keterbatasan atau kendala, sehingga ilmu yang ada itu belum tentu mutlak benar. Ya, probabilitas kegagalannya masih ada. Dan jenis-jenis variabel yang akan kita pelajari adalah variabel yang terkontrol saja, yang dapat ditentukan atau diubah atau yang diukur. Kalau yang tidak terkontrol tidak kita pelajari di sini. Ya, ini sudah tingkat tinggi. Ya, sudah S3 mungkin, S2 saja belum diajari tentang variabel yang tidak terkontrol. Ya, mungkin sudah tingkat tinggi. Loh, ini tadi sudah. Nah, jadi OR yang kita pelajari ini hanya untuk variabel yang terkontrol saja. Kalau variabelnya tidak terkontrol, maka harus disederhanakan menjadi variabel kuantitatif atau terkontrol. Nah, sifat-sifat model matematik ada deterministik dan probabilistik. Anda sudah dapat di statistik ya, tentang teori probabilitas. Yang kita pelajari di sini adalah persoalan yang sifatnya deterministik, yang sifatnya kuantitatif, ya, yang bisa diukur. Kalau probabilitas ini, ya, kita akan kesulitan nanti, ya. Sudah ini, sudah lanjut. Kita lanjut ya. Tipe model dalam riset operasi ada model matematik, model simulasi, dan model heuristik. Heuristik itu pendekatan, simulasi itu ya membutuhkan biaya dan waktu yang lama serta pemikiran yang panjang. Banyak. Yang kita pelajari adalah model matematik saja, ya.
Nah, tipe-tipe model di dalam OR, nah ini seperti ini nanti kita akan belajarnya. Ya, model matematiknya misalnya diasumsikan semua objektif dan kendala dalam permasalahan dinyatakan dengan variabel kuantitatif. Misalnya variabelnya adalah XJ, variabel X1, X2, X3, dan seterusnya. Objektifnya adalah merupakan satu rumusan dari untuk mencapai solusi optimum tadi. Misalnya, optimumkan suatu besaran Z, misalnya tentang waktu, tentang biaya, tentang keuntungan, dan sebagainya. Sehingga fungsi objektif ini merupakan fungsi dari X, fungsi yang mengandung variabel keputusan. Misalnya Z sama dengan fungsi daripada X1 sampai dengan Xn. Ya. Sedangkan kendala, ini juga merupakan kendala dari variabel keputusan tadi, di mana dia punya batasan, X tadi lebih kecil sama dengan ya BI atau lebih besar sama dengan atau sama dengan BI. Ya. Dan juga kendala tadi variabel keputusan tadi harus lebih besar sama dengan 0. Artinya tidak boleh negatif, ya. Jadi kalau variabel keputusannya nilainya negatif, ya berarti proses optimasi yang kita lakukan masih belum selesai, ya. Jadi proses optimasi sudah dikatakan optimum apabila nilai variabel keputusannya sama dengan 0 atau lebih. Tuh ya. Oke. Kalau simulasi ini tidak kita pelajari ya. Kemudian model heuristik, model pendekatan tidak kita pelajari juga ya. Nah, definisi daripada solusi optimum, apa sih solusi optimum? Solusi yang memenuhi objektif dan kendala yang ada. Ya. Kalau solusi layak, ya, solusi layak itu baru solusi yang memenuhi kendala saja. Tapi solusi optimum, solusi yang sudah memenuhi kendala dan juga memenuhi objektifnya, ya. Jadi solusi di mana ini sudah ada, ya. Solusi layak sudah. Oke. Tahapan OR ini saya ulangi lagi karena kita nanti pindah ke metode grafik. Yang pertama adalah harus bisa mendefinisikan persoalan, baru merumuskan, baru memecahkan model, proses optimasinya, baru validasi dan implementasi. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam memecahkan persoalan menggunakan riset operasi. Oke, ada pertanyaan di pengantar ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini model matematikanya tadi sama ini ya, sama nanti dibaca. Nah ini, berarti nanti kita akan punya model secara umumnya seperti ini. Tapi kalau kita rubah nanti menjadi metode simplex atau metode grafik, kita rumuskan seperti ini. Misalnya kasusnya adalah memaksimumkan. Berarti maksimumkan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 sampai dengan CNXN. C itu adalah merupakan suatu koefisien daripada X1, bisa biayanya, bisa waktunya. Yang penting di sini C1, C2, C3 dan sampai dengan Cn punya satuan yang sama. Ya. Subjek to-nya itu adalah kendalanya. Ini kendala untuk kendala 1, kendala ke K, kendala ke M. Ya. Nah, sehingga ini adalah merupakan suatu rumus secara umum untuk metode simplex ya atau program linier. Kemudian kalau kita menggunakan komponen model di dalam program linier ini ada kegiatannya, ini pemakaian sumber daya per unit ya, kegiatan atau keluaran. Ini kita punya kapasitasnya ya, sedangkan di sini adalah ketersediaan ya dari yang ini ada, kemudian C1, C2 ini adalah koefisiennya tadi, kita tabelkan seperti ini akan lebih memudahkan bagi kita ya, akan lebih memudahkan ya. Kemudian metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini pakai grafik, simplex, transportasi, penugasan, dan program linier. Kita masih belajar program linier, bukan linear integer.
tetapi linier biasa, tidak belajar linier integer. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan masih? Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut di metode grafik. Bisa dilanjut ya? Iya, Bu. Bisa jawab? Bisa dilanjut atau ada pertanyaan? Bisa Lanjut, dilanjut, Bu. Bu. Lanjut. Oke. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut ya, kita lanjut di metode grafik ya. Nanti saya kirim kita masih ada waktu 4 MRK 4 ya, belum saya ini. Berarti ini selama 30 hari, ya kan? Jadi hanya ada waktu 1 bulan atau 30 hari atau 240 jam dan kendala jumlah jam, bukan kendala, sorry. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pengecetan hanya 100 jam. Nah, sedangkan perusahaan ini dia punya tujuan ya bagaimana supaya keuntungan perusahaan itu maksimal. Ya, supaya keuntungannya maksimal. Maka di sini kita akan bisa memunculkan suatu persoalan tadi atau pertanyaan berapa jumlah lemari dan meja yang sebaiknya diproduksi supaya keuntungan perusahaan maksimal. Gitu kan? Ya. Berapa keuntungan perusahaan maksimal? Itu kan misalnya ya dalam memproduksi berapa keuntungan perusahaan berupa keuntungan perusahaan yang maksimal dengan memproduksi sejumlah lemari dan sejumlah meja. Berarti sejumlah lemari dan sejumlah meja itu harus kita cari berapa jumlah yang optimal supaya perusahaan ini bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, sesuai dengan prosedur tadi, kalau kita menemukan persoalan seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan persoalan ini ke dalam bentuk apa tadi? Boleh dinyalakan audionya? Kalau kita mau mendefinisikan persoalan ini, bagaimana? Coba Mas Panadean, ya. Panadean, ya. Coba Mas. Bagaimana mendefinisikan persoalan ini? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 3 hal yang harus kita definisikan. Yang pertama apa? Kita harus tahu apa? Yang pertama itu, Bu, saya sambil buka PPT, Bu, ya ini, Bu. Boleh. Biar tidak hanya mendengarkan saja, ntar ngantuk. Kalau cuma mendengarkan, harus interaktif. Sambil Mas Adika juga sambil siapkan. Yang lainnya juga nanti saya tunjuk. Ya, Bu. Bu. Yang pertama, Bu. Ya, apa yang harus Fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Yang kedua, fungsi batasan atau kendala. Dan yang ketiga, variabel keputusan. Ya,
bukan fungsi ya. Fungsinya tuh nanti memodelkan, mendefinisikan persoalan. Yang pertama, boleh variabel keputusannya boleh. Tujuan, fungsi tujuan sama tujuan beda. Kalau tujuan itu baru berupa kata-kata. Kalau fungsi tujuan sudah berupa rumus atau formulasi. Beda ya, jadi harus diingat. Jadi langkah pertama kita harus mendefinisikan persoalan ini ke dalam bentuk tujuan. Tujuannya apa? Kita lihat tujuan perusahaan. Di bawah kan ada ketentuan berapa jumlah lemari dan meja yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimal. Berarti tujuan perusahaan apa? Tadi Keuntungan kan maksimum. Keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal, Bu. hanya ada 2 tujuan itu. Pilih salah satu. Berarti di sini tujuannya apa? Memaksimalkan Memaksimalkan apa? keuntungan perusahaan. Di sini yang ada adalah keuntungan, bukan pendapatan. Jadi jangan sampai kita membuat tujuannya menjadi memaksimumkan pendapatan. Karena parameter yang ada adalah keuntungan. Sehingga di sini kita tulis memaksimumkan keuntungan. Ya, tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan perusahaan. Tujuan tadi harus mengandung variabel keputusan, sehingga bunyinya bagaimana? Mbak Safira, bagaimana bunyi yang lengkap dari tujuan ini? Harus mengandung variabel keputusan. Tadi depan-depannya sudah benar, memaksimumkan keuntungan perusahaan. Harus ada variabel keputusannya di dalamnya. Memaksimumkan keuntungan perusahaan. Coba Mas Atullah. Ya Bu, memaksimalkan keuntungan perusahaan jumlah lemari dan meja. Dengan ya, memaksimumkan keuntungan perusahaan dengan cara memproduksi sejumlah lemari dan sejumlah meja. Jadi itu penting itu, karena kalau di situ Anda salah mendefinisikan ya tujuannya, maka formulasi yang dibuat nanti akan salah. Ya, jadi memaksimumkan keuntungan perusahaan dengan cara memproduksi sejumlah lemari dan sejumlah meja, atau menjual boleh. Karena di sini memproduksi itu kan bunyinya di sini memproduksi bukan menjual ya. Jadi kalimat yang kita buat harus ada di dalam persoalan tersebut. Ya. Oke. Kemudian definisi yang kedua apa? Variabel keputusan, ya kan? Variabel keputusannya batasan kendala. namanya variabel itu berarti berupa angka, menunjukkan suatu variabel itu adalah angka yang berubah-ubah nilainya. Berarti kalau angka menunjukkan apa? Anda bisa menjawab dengan angka, berarti pertanyaannya berupa apa? Apa? Jumlah. Berapa jumlah? Sehingga variabel keputusan di sini akan berbunyi jumlah lemari yang diproduksi perusahaan. X1 adalah, kita beri simbol X1. X1 adalah jumlah lemari yang diproduksi oleh perusahaan. X2 jumlah meja yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, itu variabel keputusannya. Kemudian kendalanya. Apa kendalanya? Kendala itu batasan yang ada di persoalan ini berupa Jam apa kerja. saja? Keterbatasan jam kerja. Keterbatasan jam kerja. Jam kerja untuk apa? Untuk memproduksi lemari dan meja. Untuk membuat lemari tersedia 240 jam. Untuk jam kerja pengecetan tersedia 100 jam. Ya, itu kendalanya. Tetapi untuk memodelkan nanti, ya kita harus perhatikan komponen-komponen
atau jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat lemari dan meja nanti ya di pemodelan. Oke, langkah pertama tadi sudah kita selesaikan ya. Ini memaksimumkan keuntungan. Batasannya adalah tadi ketersediaan waktu yang terbatas. Ya. Kemudian kalau kita sajikan dalam bentuk tabel ya akan seperti ini. Ya. Jadi ini kita sajikan dalam bentuk tabel keuntungan per unitnya ya untuk masing-masing produk, lemari, meja, kalau kita sederhanakan ini 7, 5, tapi dalam 10 ribuan. Pembuatan lemari butuh jam kerja 4 jam, meja butuh 2, pengecetan butuh 2, dan meja butuh 1. Sehingga di sini ketersediaannya seperti ini. Kemudian kalau kita rumuskan, ya, ini sudah tadi. Kemudian kita rumuskan, ya kita formulasikan. Yang kita rumuskan hanya 2, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sekarang kita akan merumuskan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Sedangkan variabel keputusannya tadi seperti ini. Berarti kalau kita rumuskan, maksimum keuntungan akan sama dengan keuntungan pembuatan lemari dikalikan jumlah lemari yang diproduksi ditambah dengan keuntungan pembuatan. Keuntungan apa? Meja dikalikan dengan jumlah meja yang diproduksi. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Maksimum Z sama dengan 70.000 X1 ditambah 50.000 X2. Dan ini bisa kita sederhanakan supaya hitungan kita tidak ruwet. Sehingga sederhanakan menjadi 7X1 ditambah 5X2 dan jangan lupa hasil akhirnya dikalikan dengan 10.000 dalam rupiah ya, dalam rupiah. Ya. Oke, fungsi tujuan sudah kita dapatkan. Sekarang fungsi kendalanya bagaimana? Ya. Untuk menuliskan fungsi kendala kita harus perhatikan. Berkaitan dengan sumber daya yang digunakan, perusahaan tidak bisa memperkirakan secara tepat kebutuhan sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tersebut. Dan biasanya perusahaan menyediakan sumber daya tertentu yang merupakan kebutuhan minimum atau kebutuhan maksimumnya. Sehingga kondisi-kondisi seperti ini secara matematis diungkapkan dengan pertidaksamaan. Ya. Kan tadi dikatakan hanya tersedia 240 jam, hanya tersedia 100 jam. Berarti boleh nggak kita produksi meja kurang dari 100 jam? Boleh? Produksi dalam waktu 80 jam boleh? Boleh. Boleh. Produksi 50 jam boleh. Ya, sehingga itu akan mempengaruhi kepada tanda di dalam fungsi kendala tersebut. Sehingga kita lebih cenderung menggunakan tanda pertidaksamaan. Ya, sehingga kendala tadi ya untuk kendala pembuatan, ya berarti untuk membuat lemari butuh 4 jam kerja. Untuk membuat meja butuh waktu 3 jam. Sedangkan waktu yang tersedia 240. Sehingga formulanya kita buat seperti ini. 4X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 240. Kenapa kok tidak pakai sama dengan? Ya, 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 240. Kalau sama dengan, itu hanya tanda sama dengan saja. Tapi kalau lebih kecil sama dengan, boleh kita pakai 240, boleh lebih kecil. Ya. Nah, kalau keuntungannya bisa maksimum tetapi waktu yang kita gunakan kurang dari 240 kan nggak apa-apa. Malah itu lebih baik, lebih cepat pengerjaannya, tetapi keuntungannya menjadi yang maksimal. Boleh kan? Ya, sehingga kita pakai tanda lebih kecil sama dengan. Paham dengan perumusan ini? Ya. Ya, paham ya? Karena ini memerlukan suatu logika yang
yang benar ya. Nah, kemudian kendala yang kedua, kendala pengecetan. Kebetulan di sini kendalanya cuma 2 ya. Kendala yang kedua, pengecetan lemari butuh 2 jam, pengecetan meja butuh 1 jam. Waktu yang tersedia 100, sehingga kita rumuskan menjadi 2x1 ditambah x2 harus lebih kecil sama dengan 100. Ya. Nah, ini kendala yang kedua atau kendala waktu pengecetan. Kemudian kendala yang ketiga, kita tidak punya kendala lainnya. Ya, sehingga kendala yang ketiga adalah kendala non-negativitas. Kendala ketidaknegatifan. Artinya variabel keputusan ini tidak boleh negatif hasilnya. Ya. Maka salah satu syarat yang harus dipenuhi di sini X1 harus lebih besar sama dengan 0. Artinya jumlah lemari yang diproduksi itu lebih besar atau sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti kita tidak produksi lemari. Itu kan ya, kalau nanti di hasil perhitungan X1-nya 0, berarti lemari tidak akan diproduksi. Tapi kalau X1-nya negatif, ya tidak akan terjadi karena di sini sudah ada syarat. Berarti kalau kita dapatkan dari hasil perhitungan X1-nya negatif, berarti proses perhitungan belum selesai. Karena nanti proses dikatakan, tabel sudah dikatakan optimum apabila ada ketentuannya, tergantung kepada kasusnya nanti. Kemudian X2 lebih besar sama dengan 0. Jumlah meja yang diproduksi juga harus lebih besar sama dengan 0. Boleh 0, boleh positif. Ya. Nah, setelah kita memformulasikan langkah ketiga apa? Tadi penyelesaian masalah ini yang pertama definisi masalah. Yang kedua memodelkan atau merumuskan. Yang ketiga apa? Pemecahan model, ya kan? Atau proses optimasinya. Ya. Yang ketiga adalah ini kita tuliskan dulu persamaannya secara lengkap. Ini adalah bentuk baku di dalam metode program linier. Kalau dengan cara grafis bentuk bakunya seperti ini. Jadi kita tulis fungsi tujuannya adalah maksimumkan Z sama dengan 7x1 ditambah 5x2 dengan fungsi kendala 4x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 240, 2x1 ditambah 1x2 lebih kecil sama dengan 100, x1 lebih besar sama dengan 0, dan x2 lebih besar sama dengan 0. Baru pemecahan model. Karena kita akan menggunakan metode grafik, maka kalau ada 2 variabel, kita cukup membuat dalam bentuk 2 dimensi. Sumbu horizontalnya sebagai X1, sumbu vertikalnya sebagai X2. Kita gambarkan. Caranya yang pertama kita gambarkan semua fungsi kendala ke dalam media grafik tadi, kemudian baru kita gambarkan fungsi tujuannya, kemudian kita tentukan daerah layak, dan kita geser-geser garis Z sampai mendapatkan titik yang optimum. Nah, bagaimana caranya? Kita simak di sini. Ya. Kita gambarkan dulu fungsi kendalanya di dalam area ini. Kenapa kita punya 4 kuadran? Karena tergantung kepada nilai X-nya. X1, X2, kalau X1, X2-nya positif di sini, X1-nya positif, X2-nya negatif, maka ada di kuadran ini. Kalau X1 negatif, X2 negatif akan ada di kuadran ini. X1 negatif, X2 positif akan ada di kuadran ini. Ya. Jadi sebelum menggambarkan grafik, kita harus tahu bahwa kalau kita menyelesaikan suatu persoalan dengan cara metode grafik, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita siapkan? Alat apa yang harus kita siapkan kalau kita mau menggambar grafik? Alat apa? Alat ukur. Alat ukur. Apa di sini? Yang alat ukurnya berupa apa? Penggaris. Ya, penggaris sama pensil sama bolpen kalau manual. Kalau kita gambar dengan komputer, ya, berarti kita siapkan medianya. Selain alat, kemudian yang kedua apa yang harus kita perhatikan? Alatnya harus tadi betul-betul tepat. Yang kedua, kita harus menggunakan skala. Namanya grafik kan ya, harus skala kan?
Iya, Oke, Bu. kita lanjut. Dan kemudian setelah kita persiapkan tadi peralatannya, kemudian kita akan menggambarkan. Ya, sebelum menggambarkan kita harus mengubah fungsi kendala menjadi bentuk persamaan. Kenapa harus dirubah menjadi bentuk persamaan? Kenapa? Karena kalau kita gambarkan dalam bentuk lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, kita akan kesulitan di dalam menggambarnya. Maka kita rubah dulu menjadi bentuk sama dengan. Sehingga kita akan dapatkan garis, ya kan? Daerah garis. Ya. Kemudian setelah itu kita akan menggambarkan, ya. Misalnya pada kendala 1 tadi, kendala 1 rumusnya adalah 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Bagaimana kita menggambarkannya? Cara yang paling mudah adalah karena kita punya dua sumbu tadi x1 dan x2, maka kalau kita akan menggambarkan satu titik yang memotong sumbu x1, ya, berarti ini kalau kita punya, ya, kalau kita punya x1, x2, nah ini ada ya, bisa gambar ya, pena. Nah, saya mau gambar x1, x1 di sini adalah x1. Ini adalah X2, maaf ya, ini menceng ya, biarin ya. Ini X1, X2. Kita punya persamaan 4X1 ditambah 3X2. Berarti kalau memotong sumbu X1 berarti di sini kan? Sini kan? Ya. Memotong sumbu X1 di sini kan? Ya. Ya. Berarti kalau memotong sumbu X1 berarti X2-nya, oh ini salah. Memotong sumbu X1 berarti ini memotong sumbu X2 ya. Kalau X1-nya 0 ya. Salah ya ini ya. Maaf. Salah. Kalau memotong sumbu X1 kan berarti di sini. Ya. Jika X1-nya 0 maka X2-nya jika memotong sumbu X1 berarti X2-nya 0, maka X1-nya berapa? Kita cari di sini. Ntar deh, saya ralat dulu. Nanti memotong sumbu X2. Ya ini memotong sumbu X2. X1-nya sama dengan 0. Memotong sumbu X1, nah saya rubah deh. Hilang tadi. Digambar lagi. Menceng lagi. Ini adalah X1. Ini adalah X2. Ya, di sini nolnya. 0. Berarti kalau memotong sumbu X2 berarti di sini. Ya kan, di titik ini. Berarti X1-nya akan sama dengan 0. Berapa X2-nya kita masukkan ke rumus ini. Kalau X1-nya 0 maka X2-nya sama dengan 240 dibagi 3 sama dengan 80. Benar ya? Sehingga misalnya ini 80. Kita skala ya, kita harus skala. Anggap aja ini sudah diskala. Ya. Kemudian kalau memotong sumbu X1 berarti di sini. Berarti X2-nya 0, ya kan? X2-nya 0 kan? Nah, kalau X2-nya 0 kita masukkan ke rumus, berarti X1-nya akan sama dengan 240 dibagi 4. Berarti akan sama dengan 60. Berarti di sini 60. Ya. Setelah ini kita gambarkan. Gambarkan garis ini. Terus anggap aja ini wes ya. Anggap aja ini memotong 60. Nah, ini adalah garis 4x1 atau garis kendala 1. Tadi persamaan aslinya di kendala 1 bertanda lebih kecil sama dengan. Berarti berikutnya setelah kita gambarkan ini, kita akan menentukan daerah layak. Daerah layak, daerah yang memenuhi kendala 1. Tandanya tadi kan lebih kecil sama dengan, ya. Gini ya. Berarti kalau lebih kecil sama dengan daerah yang memenuhi daerah kendala 1
Yang di bawah garis ini atau yang di atas garis? Yang di bawah. Caranya, Di bawah garis. Yang di bawah. ambil satu Di bawah titik di garis. bawah 0,0. X1 0, X2-nya 0. Berarti nilainya 0. 0 lebih kecil dari 240. Oke. Berarti yang memenuhi adalah di bawah. Kita arsir. Kita arsir. Ini adalah kendala 1. Kita beri tanda. Daerah kendala 1 ada di bawah. Ini tadi 60. Berikutnya kita akan gambarkan kendala 2. Tadi rumus kendala 2 apa? 2x1 ditambah x2 ya, lebih kecil sama dengan 100, gitu kan ya? Karena kalau pindah ini gambarnya hilang ya. 2x1 ditambah 1x1. x2 sama dengan, lebih kecil sama dengan 100. Gitu kan? Ya, berarti kalau memotong semua X2, X1-nya 0. Kalau X1 0, maka X2 100. Ya kan? Sini. Iya. 100. Kalau X2-nya 0, maka X1-nya 50. Sini ya. Iya. Iya. Tadi benar persamaannya begini. 2x1 2x1, 1x2. Iya. ya benar ya. Berarti di sini 50. Saya buat di sini 50. Ya. Berarti 50 100 ya. Kalau x2-nya 0, x1-nya 50. Kalau x1-nya 0, x2-nya 100. Oke. Kita gambarkan garisnya. Karena tandanya lebih kecil sama dengan, maka yang memenuhi adalah daerah yang Di bawahnya. Bawah. Sayang warnanya sama. Yang grafik ibu salah ya? Ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan daerah. Nah, kemudian kendala non negativitas x1 lebih besar sama dengan 0. Maka kalau kita gambarkan yang mana? X1 lebih besar sama dengan 0. Kan X1 arahnya ke sini kan? Arahnya ke sini. Iya. Kalau lebih besar daripada 0, maka yang memenuhi ke arah kanan atau ke arah atas? Ke arah atas. Atas. X1 kan arahnya ke sini. Atas Ke arah Bu. kanan. Arah kanan, Bu. Kanan. Kanan. Anak X1 ke kanan. Ke kanan. Berarti kalau kita arsir, 1 sampai 60. tadi kendala 2 ya. Kendala 2. Sekarang kendala 1 berarti ini yang kita arsir. Yang memenuhi adalah yang ke kanan. Kalau ke atas itu kendalanya yang X2 lebih besar daripada 0. Oh. Nah, ya ini kendala 3. Kendala 3 adalah X1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian X2 lebih besar sama dengan 0. Anda boleh sambil gambar. X2 lebih besar sama dengan 0 berarti yang arahnya ke atas. Sama, ya kan? Jadi yang memenuhi adalah ini. Jadi ini ke atas ini adalah kendala 4. Tuh, kok menempok ini? Di sini ya, kendala 4. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan ya daerah layak, ya daerah layak atau daerah visible yang memenuhi semua fungsi kendala. Berarti kalau kita arsir, ada nggak warna beda ini? Oh ada ya. Nah ini, berarti kita akan dapatkan daerah layaknya itu adalah yang ini, ini, dan sini.
Ini adalah kita sebut sebagai daerah layak. Ya, DL, daerah layak atau daerah visible. Nah, ya. Kemudian kita akan beri simbol di sini, ya. Entah nggak usah lihat yang setelahnya aja ya, ini aja ya. Di sini misalnya tadi titik O boleh ya sebagai titik O. Ini A, titik A. Ini titik B, ini ya, titik potong ini titik B. Yang ini adalah titik C. Ya, jadi kita punya titik O, A, B, C. Ya, nah. Kemudian kita akan gambarkan daerah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi rumusnya adalah 7x1 ditambah 5x2. Ya. Jadi Z sama dengan 7x1 ditambah 5x2. Ya. Berarti di sini sama. Kalau memotong sumbu X1, berarti X2-nya 0. Berarti kalau X2-nya 0, maka X1-nya, nah kita ambil misal Z sama dengan misal Z, kita ambil yang kelipatan ini biar enak. Ambil Z sama dengan 350. Tuh, kok kecoret? Ya apa itu? Gak apa-apa ya. Gimana nih ngilangin coret ini? Ando. Ctrl Z. Iso di sini kok mau hilang ininya, kok ngulang lagi. Terus gak apa-apa ya, gini ya. Anda sambil catat. Kalau Z 350 berarti kalau X2-nya 0 berarti X1-nya 50 ya. Kita akan dapat titik 50,0. Ini ada bolpennya, kemana ya bolpennya ini ya? Oh pakai tangan ya paling iso ya. Coba. Kemudian satunya lagi, kalau X1-nya 0 maka X2-nya 70 ya. 0,70. Nah kita dapat. Berarti kita bisa gambarkan 50,0 berarti di titik ini dan 0,70. Ini tadi 80 berarti di sini. Ya, berarti kita akan dapatkan garis setnya mulai dari sini. Ini adalah ini garis setnya, ya 70 sama 50, ya. Karena ini skalanya nggak benar kali ya. Oke, udah ya kita dapat garis setnya ya. Kemudian kita geser-geser. Garis Z ini kita geser ke atas. Kenapa? Karena fungsinya memaksimumkan. Garis Z ini kita geser ke atas sampai mencapai titik terluar dari daerah layak. Titik terluar daerah layak ternyata di sini di titik B, ya kan? Menyentuh di titik. Berarti B merupakan daerah titik optimumnya. Ini adalah garis Z optimum. Tuh kok gini? Ini adalah garis Z optimumnya, sehingga solusi optimum akan dicapai pada titik B. Oke, sudah ini? Sudah Anda gambar tadi satu persatu? Sudah, di sini ada sih, cuman mungkin supaya lebih praktis gitu ya, lebih cepat, lebih mudah mungkin seperti ini. Oke, ini kalau saya pindah lanjut, hilangnya ini ya. Iya. Hilang. Udah ya, ini sudah tahu ya. Ini kita lanjut. Ada pertanyaan di sini? Pokoknya kita gambarkan dulu semua kendala dengan skala, kemudian tentukan daerah layak dari masing-masing daerah yang memenuhi setiap fungsi kendala. Baru berikutnya tentukan daerah layak yang warna biru itu,
Kemudian baru gambarkan garis Z-nya. Kemudian garis Z tadi kita geser-geser, tergantung kepada fungsinya. Kalau fungsi tujuannya memaksimalkan, berarti kalau garis Z-nya ada di dalam ini, kita geser ke atas. Tapi kalau kita gambar garis Z-nya misalnya ada di luar ini, misalnya kita ambil Z-nya sama dengan 700. Kan Z-nya dimisalkan tadi ya. Z dimisal sembarang terserah. Mau Z sama dengan 1, mau Z sama dengan 1000, terserah. Cuma untuk memudahkan, karena ini metode grafik cara manual, kita cari yang kelipatan daripada koefisien ini. Supaya apa? Supaya ya angka yang kita dapatkan itu bilangan bulat dan mudah menggambarkannya. Gitu ya prinsipnya. Sudah ini jelas? Sudah ya. Sudah paham? Sudah jelas ya? Boleh dilanjut ya? Kalau ini kehapus, tidak apa-apa ya? Ya. Ada yang ditanyakan? Sudah. Bu, Ini itu hasilnya, Bu, saya mau tanya itu hasilnya kenapa beda sama yang di slide selanjutnya, Bu? Sebentar, Slide selanjutnya kenapa? itu hasilnya itu beda sama yang di slide selanjutnya. Iya. Di situ saya mungkin salah masukkan ini. Makanya ini saya gambar lagi, ya. Oh ya. Salah Berarti yang masukkan benar yang ini angka. kan? Eh, 050, 0100. Nah, mungkin saya sini sudah ya, benar. Iya, yang Terus selanjutnya. kendala, nah ini saya gambarkannya mungkin yang kendala duanya ya. 100 sama 50. Nah, ini. Ini, Bu, yang Ini ya, 120 itu. salah ya. Iya. 2x1, x2 sama dengan 120 ini ya. Jadi ikuti yang di Ibu saja ya. Ini lupa Ibu Kak dilihat ya kemarin. Iya. Oke, sudah ya. Nah, ikuti yang ini saja dulu. Nah, ikuti yang ini ya sehingga kita dapatkan titik optimumnya di atas ini. Kalau gambar Z-nya misalnya kita gambarkan di sini, berarti kita gesernya ke bawah. Pokoknya sampai menyentuh titik terluar bagian atas dari daerah layak. Kalau kasusnya maksimasi. Kalau kasusnya minimasi, berarti sampai menyentuh titik terluar bagian bawah dari daerah layak. Itu merupakan solusi optimumnya. Sudah paham? Gampang. Ya? Gampang kalau sudah menggambarkannya. Yang sulit adalah merumuskan modelnya atau formulasinya. Oke, lanjut ya. Ya, ini yang Ibu tadi bilang salah ini, yang tadi ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, kok bisa ke sini grafiknya ini loh. Nah, saya lihat. Nah. Ya. Sudah dari sini kita dapatkan berarti B titik potong yang merupakan titik optimum ya. B adalah titik optimum. Sini saya kasih lagi B adalah titik optimum ya. Titik optimum. Ya. Titik optimum. Berarti untuk mendapatkan B, di mana ya pulpennya itu? Ada penanya ini kok. Karena B merupakan titik optimum, maka kalau dengan menggunakan metode grafik, B itu dicari, diukur dengan skala. Ya, bisa kan?
Cari, diukur di sini dengan skala berapa jarak B, ya berarti X2-nya berapa, X1-nya berapa. Bisa ya kalau diukur ya? Bisa. Coba yang lain, coba digambar, belum pakai di laptop boleh. Coba digambar dengan benar, titik B, ya. Ini perpotongan antara kendala 1 dan 2. Atau kalau kita mau ini, B adalah perpotongan. Mau. B perpotongan kendala 1 dan 2. Ya, boleh kita masukkan persoalan rumusnya. Berapa? Nomor 1 tadi 4x1. Ya. 4x1 ditambah 3x2 apa 2x2? Ya ini oh 3 ya. Nah ini Ibu salahnya di sini. Dianggap 2x2 itu ya. Nah ini sehingga sama dengan 240 ini ya. Nanti dirubah. Dirubah ya. Sama dengan 3x2 ditambah 3x2 sama dengan 240. Sedangkan kendala 1, 2x1 ditambah x2 sama dengan 100. Nah ini kalau kita pakai cara eliminasi bisa, berarti yang ini kita kalikan 2 sehingga menjadi 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240 ya. Kita dapatkan yang kedua ini kalikan 2 berarti 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 100 kali 2 200. Oh, kok angel menrek. Ya. 2x2 sama dengan 100. Ya. Atau saya share di Excel aja ya. Nanti nutup hilang ini. Ya. Berarti ini kalau kita pakai cara pengurangan 4x1-nya habis kan ya 0. Berarti Ya, X2 sama dengan 40. Berarti X2 sama dengan 40. ya. Iya. 40 berarti X2 40. Tinggal kita masukkan ke rumus X1-nya sama dengan berapa. Kalau X2 40 berarti X1-nya 30 ya. Iya. Kita dapatkan X1 30. Berarti koordinat B adalah ini, 30,40. Sehingga maksimum Z, ya maksimum Z akan sama dengan kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Maksimum Z masukkan rumus ini. Rumus Z-nya adalah 7 kali X1, X1-nya 30. Ditambah 5x2. X2-nya adalah 40. Berarti berapa ini? 210 ditambah 200 ya? 410. 410. 210 berarti 410. Berarti, oh, gini ya, apa-apa ya. Nah, ingat tadi kali 10.000. Ya kan? Kali 10.000. Berarti nolnya 4 ya. Nolnya tambahin lagi 4. Berarti dapat 4.100.000 ya. Dapat 4.100.000. Berarti di sini keputusannya adalah kan kita di sini belajar tentang sistem pengambilan keputusan. Berarti keputusannya adalah untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan, maka perusahaan sebaiknya memproduksi lemari 30 unit dan memproduksi meja sebanyak 40 unit dengan keuntungan maksimal sebanyak 4.100.000.
Oke, sudah paham? Yang ini maaf ya, diralat ya. Atau Ibu tadi salah ambil ya. Kayaknya Ibu udah benerin. Salah ambil file ini. Ini yang Ibu salahnya di sini. Ya. Nah, disederhanakan lupa kalau ini kan 3, harusnya 1,5 ya. Nah, di sininya sudah benar ya, tabel grafik 1 sama grafik 1 udah benar kan? 80-60 ya. Grafik 2-nya Iya. Grafik 3-nya. benar. Ya, Iya benar. ini sudah benar. Kemudian kalau digabung jadi seperti ini. Harusnya ini 80. ini dianut dulu deh. Tapi ini picture, nggak bisa. Harus di ini Excel-nya ya. Kalau langsung di ini, Iya. coba bisa enggak? Oh, nggak bisa. Harusnya tadi 50, 60, 80 sini ya. Ini yang salah ini. Berarti kalau saya gambar ulang, ada enggak ya anak fasilitasnya ini? Ya digambar lagi ya, ini ya. Nah, kalau gambar ulang 80, 60 di sini ya. Nah ini yang benar. Saya gambar yang hitam saja. Nah, yang kendala satunya diganti ini. Kak Iso, yes. Kendala yang ini, sehingga titik potongnya di sini ya. Garis setnya tetap, garis setnya di sini, digeser-geser sampai menyentuh titik ekstrim di sini. Ya. Nah, di sini. Sejajar ya. Set sama ini enggak sejajar ya, enggak ya. Titik ekstrimnya di sini. Oke. Ada pertanyaan? Sekarang coba, saya punya persoalan seperti ini. Ya. Di sini ada ingin diketahui berapa jumlah Z optimumnya. Ya, berapa jumlah Z optimumnya dan berapa jumlah yang harus diproduksi misalnya. Ini misalnya memproduksi. Ya, berapa X1 dan X2-nya. Coba digambar. Masih ada waktu ini. Nanti minggu depan kita lanjut di analisis sensitivitas, ya. Kita pakai gambar yang beda aja nanti. Coba ini nanti saya minta, saya acak, saya pilih siapa saja yang suruh tampilkan, suruh share screen nanti. Sudah soalnya ini ada kan di situ ya? Iya, Bu. Ya, nanti gantian. Ayo, siapa yang saya suruh? Coba digambar. Boleh manual terus difoto terus ditampilkan, boleh? Atau gimana Anda pakai Excel, boleh? Nanti di share screen. Bu, maaf, soalnya bisa ditampilkan lagi Bu, sebentar. Sudah digambarkan fungsi kendalanya. Pakai ini aja nggak apa-apa. Anda misalnya di kertas proporsional, misalnya nggak ada penggaris yang proporsional gambarnya. Nanti hasilnya pendekatan. Kalau Anda begitu berarti nanti hasilnya pakai cara eliminasi. Ya, jangan diukur garis itu gitu ya. Pakai cara eliminasi. Bu, permisi, saya boleh izin ke belakang sebentar, Bu. Boleh? Mau benerin Alasan gas. Bu, bintang Bu. Siapa Didit? Alasan. Siapa tadi yang mau izin? Saya Bu Bintang. Mau apa?
Tante mau buat sarapan, Bu. Loh, Masang gas. Masang gas. oh masang gas ya ya. Ya, Bu. Ya cepat kembali. Ya, Jangan Bu. lama-lama, kok sarapan bisa nu. Secelup, 2 celup. Ayo, cepetan. Assalamualaikum. Dan bentar lagi udah habis ya, tinggal 9.30 ya. Tinggal 16 menit lagi.